Dua berita terbaru hari ini. Kemarin ribut karena sahamnya di Freeport dibongkar. Kini makin parah. Datanya bocor di Panama Paper. Hingga muncul seruan, tangkap Airlangga dan Luhut. Rakyat mati-matian bayar pajak. Sialan lo. Berita kedua, Luhut. Ketahuan kasus Panama Paper. PKS ngamuk, tolak pembahasan RUU KUP. Kok bisa jasa medis, kebutuhan pokok, pendidikan kena pajak? Tak hanya itu, ada niat teks amnesti 2, pengampunan pajak jilid 2. Pejabat makin kaya, rakyat makin hina. Kita mau dengar sebetulnya apa komentar Sri Mulyani begitu tahu bahwa ada Pandora's Paper, dan Sri Mulyani juga seorang perempuan yang juga mesti pro pada Pandora itu sama perempuan. Jadi sebetulnya langkah pertama ya mungkin KPK harus bertindak karena ini kan sinyal bahwa ada kejahatan pajak di situ kan. Tapi KPK nggak kita percaya lagi, maka mestinya Pak Sigit Kapolri bisa bertindak itu dengan memakai novel Baswedan dan teman-temannya 5. Itu blessing in disguise itu. 57 reserse hebat pindah ke Kapolri dan sekarang mereka menunggu ditugaskan untuk membongkar penyelundupan pajak di Pandora's Paper. Nah, itu dia tuh enak tuh. Orang kaya, pejabat publik, perusahaan cangkang itu memang sudah puluhan tahun, mungkin sudah setengah abad, hampir 1 abad dipakai untuk menyelundupkan pajak. Ya. Jadi kalau ada kasus dari yang nama Pak Luhut, kemudian ada juru bicaranya, itu tidak berarti selesai. Harus ada investigatif dari situ, ya. Ini kesempatan. Kalau tidak ada yang mengungkap, tidak akan keluar. Itu perusahaan rahasia, dan rahasia memang untuk menyelundupkan pajak, ya. Jadi itu penyelundupan, bukan sekedar etika. Ini pelanggaran hukum yang serius, ya. Jadi tidak cukup hanya memberikan keterangan bahwa walaupun sudah mengundurkan diri, tapi kan perusahaan ada di situ, aset ada di situ, berapa jumlahnya, bisnis apa yang sudah dijalankan, harus ada investigasi formal. Ya, kalau perlu BPK bersama DPR itu bekerja sama untuk melakukan penyelidikan. Muncul seruan, tangkap Airlangga dan Luhut. Rakyat mati-matian bayar pajak. Sialan lo. Sosok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan jadi perbincangan hangat lantaran namanya tercantum dalam polemik pajak Pandora Papers. Kedua nama pejabat pemerintah itu terungkap usai bocornya dokumen yang berisi finansial rahasia yang berasal dari 14 agen pengatur perusahaan cangkang di seluruh dunia. Airlangga dan Luhut pun kini jadi perbincangan hangat publik di jejaring media sosial. Kini muncul pula sebuah poster berisikan kasus Airlangga dan Luhut di Pandora Papers yang kemudian dibandingkan dengan kondisi rakyat kecil. Pandora Papers, rakyat biasa diminta rajin bayar pajak, tapi pejabat bebas tak bayar pajak karena duitnya diumpetin di perusahaan bodong yang beroperasi di negara suaka pajak. Ungkap sebuah kalimat dalam poster tersebut. Salah satu akun jejaring media sosial yang mengunggah ialah akun Twitter @wawankurniawan. Sontak saja, postingan dari akun tersebut mendapat berbagai komentar dari warganet. Bahkan, ada pula seruan yang meminta agar pejabat yang terlibat dalam kasus pajak tersebut, khususnya Airlangga dan Luhut, ditangkap. Tangkaplah, jangan hanya rakyat dikejar-kejar pajak. Gaji tak seberapa, pajak dipotong tiap bulan. THR dipajak, belanja dipajak. Siaran loh, belas akun sean. Dan mereka berada di dalam kekuasaan. Sangat memalukan. Di Korea, yang kayak gini, sudah mengundurkan diri. Kata akun Sutan. 2 orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis. Jabatan digunakan untuk merampok negara sendiri demi kekayaan pribadi. Apa dia tidak paham akan sumpah jabatan yang diucapkan dengan mengatasnamakan Tuhan? Tuhan saja dia tidak takuti, apalagi manusia. Imbuh akun @indot. Berita kedua,
Ribut masalah paper Pandora Luhut. PKS tolak pembahasan RUU KUP. Kok bisa? Jasa medis, kebutuhan pokok, pendidikan, kena pajak? Apalagi akan ada teks amnesti jilid 2, pengampunan pajak jilid 2. Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan RUU KUP. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menjelaskan alasan partainya menolak RUU KUP atau yang disebut juga sebagai RUU HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PKS, kata Mardani, keberatan dengan rencana dilaksanakannya pengampunan pajak atau teks amnesti jilid 2, di mana dalam RUU KUP teks amnesti dikemas dengan nama Voluntary Asset Disclosure. PKS menolak Voluntary Asset Disclosure yang sebenarnya menurut para ahli dan publik itu merupakan teks amnesti atau pengampunan pajak jilid 2, ujar Mardani kepada wartawan. PKS, lanjut Mardani, menolak adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 12%. Pihaknya tidak setuju jika barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial masuk dalam daftar barang atau jasa kena pajak atau BJKP. Walau saat ini pemerintah mengenakan tarif 0%, namun dengan menjadi BJKP, barang dan jasa tersebut suatu ketika bisa dikenakan pajak, jelasnya. Anggota Komisi 2 DPR itu menuturkan, PKS sangat keberatan dengan penambahan beban pajak pada wajib pajak perorangan. Misalnya pada RUU KUP adalah pengenaan pajak karbon untuk wajib pajak orang pribadi. Seharusnya pajak karbon dikenakan hanya kepada perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dan zat berbahaya lainnya, khususnya PLTU batubara. Tidak termasuk wajib pajak orang pribadi, tegas Mardani. PKS juga menolak perluasan cukai yang membebani rakyat, seperti produk plastik dan minuman mengandung pemanis. Selain itu, PKS telah memperjuangkan agar batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP naik dari 4,5 juta menjadi 8 juta. Namun, usulan PKS itu ditolak pemerintah. PKS juga ingin agar norma baru, yaitu penghasilan bruto, tidak kena pajak atau PBTKP untuk UMKM, khususnya bagi UMKM dengan omset 1 miliar per tahun. Sayangnya, pemerintah hanya menyetujui PBTKP sebesar 500 juta per tahun dan hanya untuk wajib pajak orang pribadi, ungkap Mardani. Oleh karena itu, Jokowi harus mereshuffle menteri senior di Pandora Papers ini. Terungkapnya 2 anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang pernah membuka perusahaan cangkang di negara surga pajak semestinya ditelusuri aparat penegak hukum. Langkah itu penting dilakukan karena ada indikasi mereka menghindari pajak dan tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya. Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto muncul dalam dokumen Pandora Papers yang berisi bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Airlangga, seperti disebut dalam dokumen itu, mendirikan 2 perusahaan cangkang di British Virgin Island. Yurisdiksi suaka pajak di kawasan Karibia. Adapun Luhut diketahui menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petro Capital SE yang terdaftar di Republik Panama pada 2007 sampai 2010. Bukan kali ini saja nama Luhut dikaitkan dengan perusahaan cangkang. Pada tahun 2016, nama Luhut juga terseret dalam skandal yang hampir sama, Panama Papers. 2 menteri ini tentunya punya hak mengelak. Airlangga mengklaim tidak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property. Sedangkan Luhut melalui juru bicaranya, Jody Mahardi, menyatakan hanya menjabat eksekutif Petro Capital selama 3 tahun sejak 2007. Hal yang patut dipertanyakan adalah transparansi kedua menteri ini sebagai pejabat publik. Dari bocoran Pandora Papers, mereka dicurigai tidak melaporkan perusahaan luar negerinya. Tindakan mereka itu
tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aturan ini mengharuskan pejabat melaporkan harta kekayaan sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Banyak pebisnis menggunakan perumahan cangkang untuk urusan legal, yakni mempermudah transaksi. Tapi dokumen Pandora Papers justru mengungkap modus lain, yaitu dengan menyembunyikan data diri dan mencuci uang hasil kejahatan. Walhasil, tidak ada jaminan bahwa pejabat publik yang berbisnis memakai perusahaan cangkang bebas dari praktek lancung tersebut. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo perlu mengungkap hingga benderang motif dua menteri tersebut membuka perusahaan cangkang. Tentu, penelusuran ini tidak cukup hanya dengan meminta penjelasan mereka dan selesai begitu saja. Langkah lebih maju bisa dilakukan Jokowi dengan meminta Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut indikasi tindakan melawan hukum. Dengan sikap tegas, pemerintah sekaligus bisa mengambil momentum tersingkapnya Pandora Papers untuk mengusut segala rupa skandal penghindaran pajak di tanah air yang belum terungkap. Jokowi tidak boleh membiarkan temuan itu, dan kasus ini berlalu begitu saja seperti Panama Papers 2016. Selain soal transparansi pejabat publik, langkah tegas dan berani bisa mendorong optimalisasi pungutan pajak dari masyarakat. Kampanye reformasi pajak sudah dimulai sejak 1983 dengan mengenalkan konsep bahwa pelaporan dan pemungutan pajak oleh wajib pajak sendiri hanya akan efektif jika para pejabat mengikuti aturan. Pembiaran atas tindakan lancung penghindaran pajak bisa mengikis kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi. Mereka akan menganggap bahwa kewajiban membayar pajak tidak bisa menyentuh orang kuat yang mampu menyembunyikan uang mereka tanpa melanggar hukum. Kebocoran data ini juga memperlihatkan bahwa pejabat publik mengabaikan kebijakan pajak yang dibuat pemerintah sendiri. Dan ini kabar buruk bagi Indonesia, negara dengan rasio pajak masih rendah.